Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 yang membawakan materi itu yang berjudul tantangan pembelajaran berbasis keterampilan di SMK, studi kasus teori perkembangan kognitif, dengan matkul perkembangan peserta didik dan dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Reski Anandari SPD MPD. Di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya, yaitu ada Anggun Safitri, yang kedua Delia Nur Asiraka, yang ketiga Nur Alivia Oktaviana Putri, yang keempat Siti Nur Fadila Pratiwi AS, dan yang terakhir itu Muhammad Rasya Adika Zahriki. Baik, saya akan memasuki latar belakang. Di dunia pendidikan, khususnya SMK, pembelajaran berbasis keterampilan yang sangat penting karena SMK bertujuan mempersiapkan siswa siap kerja dengan kemampuan praktis yang relevan. Pendidikan di SMK difokuskan untuk melatih keterampilan teknis yang langsung dapat diterapkan di berbagai sektor industri. Meskipun penting, pembelajaran berbasis keterampilan di SMK menghadapi kendala. Tantangan utamanya adalah ketidakcocokan antara metode pengajaran dengan kebutuhan siswa dan tuntutan dunia industri. Pendidik sering kesulitan menyelaraskan metode pengajaran yang terlalu teoretis dengan pendekatan praktis. Materi selanjutnya itu ada teori perkembangan peserta didik. Yang pertama itu Piaget, tahapan perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa anak-anak berkembang dalam 4 tahapan kognitif, yaitu sensori motor, praoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Memahami tahapan ini penting karena siswa di setiap tahap berpikir dengan cara berbeda dan memerlukan pendekatan pengajaran yang sesuai. Yang kedua itu ada Vygotsky, interaksi sosial dan zone of proximal development atau ZPD. Vygotsky memandang perkembangan kognitif sebagai proses yang bergantung pada interaksi sosial dan budaya. Konsep zone of proximal development ini merujuk pada rentang antara apa yang dapat dilakukan siswa secara mandiri dan apa yang dapat dilakukan siswa dengan bantuan. Menurut Vygotsky, bimbingan sosial sangat penting. Pendidik atau mentor dapat menyediakan scaffolding, yaitu bantuan yang diberikan kepada siswa yang pada awalnya yang kemudian berkurang seiring peningkatan kemampuan siswa. Kita masuk ke deskripsi kasus. Gambaran umum peserta didik dalam kasus. Yang pertama itu siswa SMK jurusan teknik otomotif. Yang kedua, usia 15-18 tahun. Dengan tingkat perkembangan kognitif yang berbeda, beberapa siswa mungkin lebih cepat memahami konsep abstrak, sementara yang lain membutuhkan contoh konkret. Tantangan pembelajaran yang dihadapi. Yang pertama itu kesulitan menghubungkan teori dengan praktek. Yang kedua itu kurangnya fasilitas dan peralatan praktik yang memadai. Yang terakhir itu metode pengajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Kita masuk ke analisis kasus, identifikasi tahap perkembangan. Identifikasi tahap perkembangan. Mayoritas siswa berada pada tahap operasional konkret, beberapa mulai memasuki formal operasional. Perlu asesmen individual untuk mengetahui tingkat perkembangan siswa.
Kedua, implikasi terhadap pembelajaran. Pertama itu metode pengajaran harus bervariasi dan disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Gunakan contoh konkret, demonstrasi, dan praktik langsung untuk siswa operasional konkret. Ketiga, berikan soal-soal yang menantang dan diskusi kelompok untuk siswa formal. Analisis kasus, implikasi terhadap pembelajaran. Implikasi terhadap pembelajaran yang selanjutnya itu scaffolding penting untuk membantu siswa yang kesulitan. Yang kedua itu pembelajaran kolaboratif dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Terakhir itu ada pemanfaatan teknologi dan simulasi dapat mempermudah pemahaman konsep abstrak. Kita masuk ke materi strategi pembelajaran, penyusunan metode. Penyusunan metode mengajar sesuai tahap perkembangan. Operasional konkret. Yang pertama itu gunakan media visual dan alat peraga. Yang kedua itu berikan instruksi yang jelas dan langkah-langkah yang terstruktur. Yang ketiga, sediakan kesempatan untuk praktik langsung dan umpan balik. Formal operasional. Yang pertama itu berikan soal-soal yang menantang dan membutuhkan pemikiran kritis. Yang kedua itu dorong siswa untuk berdiskusi dan bertukar pendapat. Terakhir itu gunakan studi kasus dan simulasi untuk memecahkan masalah. Masuk ke materi strategi pembelajaran. Contoh penerapan dalam kelas. Yang pertama itu guru teknik otomotif menggunakan untuk menjelaskan cara kerja mesin. Yang kedua, siswa bekerja dalam kelompok untuk memperbaiki kerusakan pada mobil. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik tentang kinerja siswa. Siswa menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari sistem kelistrikan mobil. Di sini ada kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan temuan utama. Tantangan pembelajaran berbasis keterampilan di SMK kompleks. Kedua, teori perkembangan kognitif Piaget dan Vygotsky memberikan kerangka pekerjaan untuk memahami dan mengatasi tantangan ini. Metode ketiga itu metode pengajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Saran bagi pendidik: pahami tahap perkembangan kognitif siswa, gunakan metode pengajaran yang bervariasi dan relevan. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang dan mendukung. Terakhir itu manfaatkan teknologi dan sumber daya yang tersedia. Untuk siswa di SMK yang sebagian besar berada pada tahap konkret operasional dan awal formal operasional, pembelajaran berbasis keterampilan harus menyesuaikan dengan cara mereka berpikir. Siswa di tahap konkret operasional lebih mampu memahami konsep-konsep yang bersifat nyata dan praktis.
Sementara siswa di awal tahap formal operasional mulai dapat berpikir abstrak yang penting dalam menghubungkan teori dengan praktik. Contoh relevansi teori Piaget dalam pembelajaran keterampilan di SMK adalah cara siswa diharapkan untuk mengembangkan keterampilan praktis seperti Majapahit, memperbaiki mesin, atau melakukan percakapan dalam bahasa asing. Siswa yang berada pada tahap konkret operasional akan lebih mudah memahami keterampilan tersebut jika diberikan contoh konkret dan pengalaman langsung. Sementara siswa yang lebih dekat dengan tahapan formal operasional mungkin lebih siap untuk memahami prinsip-prinsip yang lebih abstrak atau teori di balik keterampilan tersebut. Dalam kasus ini, beberapa siswa mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan teknis, seperti mengidentifikasi kerusakan pada mesin atau memahami diagram kelistrikan, meskipun mereka sudah mendapatkan teori yang memadai. Hal ini menunjukkan adanya gap atau kesengajaan antara pengetahuan teoritis yang mereka peroleh di kelas dan penerapan praktis keterampilan yang mereka pelajari di laboratorium atau bengkel otomotif. Salah satu penyebab utama adalah metode pembelajaran yang belum sepenuhnya sesuai dengan tahap perkembangan kognitif mereka. Beberapa siswa masih bergantung pada instruksi langsung dari guru dan merasa kesulitan dalam melakukan pekerjaan yang lebih independen. Meskipun mereka sudah beberapa keterampilan dasar, terkadang siswa juga menunjukkan ketidakmampuan untuk menerapkan pengetahuan teoritis secara langsung dalam praktik karena tidak memahami hubungan yang jelas antara keduanya. Ini mengindikasikan bahwa pendekatan pembelajaran yang digunakan belum sepenuhnya memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa. Keterbatasan fasilitas dan alat praktik. Pembelajaran berbasis keterampilan membutuhkan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk memungkinkan siswa berlatih dengan cara yang sama seperti yang mereka lakukan di dunia kerja. Beberapa sekolah SMK memiliki keterbatasan dalam hal peralatan atau ruang praktik yang dapat menghambat pembelajaran keterampilan praktis. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan tambahan. Pembelajaran berbasis keterampilan di SMK ini, terutama dalam bidang teknik otomotif, menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat penguasaan keterampilan praktis siswa. Beberapa tantangan utama yang meliputi kesenjangan antara teori dan praktik, keterbatasan fasilitas, dan kurangnya bimbingan yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Dengan menggunakan teori perkembangan Piaget dan Vygotsky, dapat dikembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif seperti pengajaran berbasis pengalaman langsung, penggunaan scaffolding, dan pembelajaran berbasis kolaborasi. Sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.